Baik, kita mulai ya Bapak ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu para Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua ya, pelatihan desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Harapannya nanti informasi-informasi penting ini, skill-skill apa saja yang perlu dikembangkan kepada siswa didik kita dalam implementasi kurikulum merdeka bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu dan harapannya siswa-siswa pun bisa mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang mana di dalamnya merupakan komponen-komponen pada kurikulum merdeka. Saya akan izin share konten, materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu sesuai dengan judul meetingnya ya, bagaimana kita bisa mengembangkan ya, keterampilan konstruksi pengetahuan. Jadi siswa-siswa kita diminta untuk bisa mengonstruksi pengetahuan. Sebenarnya istilah ini memang kayak sedikit berat ya bagi mereka-mereka yang mungkin sudah studinya tingkat tinggi. Hanya saja kita berusaha untuk melatih sedini mungkin. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan sebuah aktivitas ya, personalisasi pembelajaran dengan OneNote, Class Notebook ya. Kemudian untuk materi yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah dan berinovasi yang kita berikan kepada siswa, harapannya bisa bertumbuh dari sejak dini. Tentunya hal itu akan mudah kita capai ketika diri kita sebagai guru sudah mulai berani untuk mulai belajar, kemudian mencoba untuk apa sih item-item tersebut, kemudian kita mencoba untuk membuat sebuah aktivitas kecil yang melibatkan siswa, harapannya nanti skill-skill itu bisa bertambah dengan berjalannya waktu, seperti itu. Oke, saya izin share konten ya Bapak, Ibu, Bapak Barkis sama Ibu Emma. Oke, apakah layar saya sudah nampak, Bapak, Ibu? Bapak Barki, apakah layar saya sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, Cuman cuman logo logo Bapak aja ini. untuk saya sedang buka Microsoft Teams-nya. Oh ya, Kelihatan sudah Microsoft Teams? Oke, siap ya? lihat. Oke, alhamdulillah. Ini saya akan memulai pembahasan tentang apa saja yang perlu Bapak Ibu buka di kelas tim kita ya. Harapannya nanti Bapak Ibu yang tidak hadir pada malam hari ini atau misalkan nanti nyusul ya, nanti rekamannya bisa diputar kembali dan bisa dilihat apa yang terjadi pada aktivitas meeting online pada malam hari ini. Baik, seperti ini. Jadi, kelas diklat kita namanya 21 CLD IKM Mr. Lam ya, karena memang trainernya saya Mr. Lam gitu. Nah,
Di sini channel ini ada banyak. Channel general, kita coba buka. Isinya adalah ini. Silahkan Bapak Ibu ya gunakan channel general ini untuk saling menyapa, untuk perkenalan antar sesama. Harapannya nanti kelas ini bisa menjadi komunitas tersendiri terkait implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian daftar hadir peserta. Di sini adalah kumpulan-kumpulan link form. Dari mulai daftar hadir pertemuan pertama, ya kan? Ini sudah ada, kemudian daftar hadir kedua. Kemarin kita mengisi yang aktivitasnya adalah aktivasi akun guru inovatif baru yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, nanti untuk daftar hadir pertemuan kedua ini kan, kalau ini kan daftar hadir kedua, kalau ini berarti daftar hadir pertemuan kedua, nanti akan saya sampaikan juga di sini. Oke, itu adalah channel daftar hadir peserta. Kemudian di sini ada channel forum diskusi. Nah, channel forum diskusi itu adalah isinya tentang silakan Bapak Ibu gunakan channel ini untuk diskusi, tanya jawab dengan pemateri maupun sesama peserta. Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas yang belum paham cara penyelesaiannya, atau misalkan apa saja yang perlu dikerjakan, silakan tanyakan di forum diskusi. Kemudian di sini nih, channel pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 itu isinya adalah apa saja materi-materi yang ada di pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 itu kan kemarin kita membahas materi pembukaan, yaitu kebijakan kurikulum Merdeka, implementasi, briefing, kemudian cost, outline yang ada di 21 CLD dalam IKM-nya. Nah, silakan ini nanti Bapak Ibu bisa membacanya ya. Di sini sudah ada file-filenya. Lalu kita langsung menuju ke materi 1. Kemarin kan kita sudah bahas mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa. Di sini juga Bapak Ibu nih, nah nih sumber belajar. Sumber belajar inilah yang Bapak Ibu harus kunjungi nanti agar di dalam profil Bapak Ibu, profil guru inovatifnya mendapatkan lencana. Jadi ini diklik lalu dikerjakan kuisnya, insya Allah nanti akan dapat lencana. Begitu juga dengan ini. Untuk apa? Di samping kami memberikan sebuah seminar ya, pengembangan keterampilan kolaborasi dari melalui PowerPoint ya. Bapak Ibu secara mandiri belajar sumber belajar yang sumbernya sudah saya sampaikan di sini. Nah, setelah nanti mendapatkan lencana di Microsoft.com ya, tentunya Bapak Ibu harus aktivasi akunnya, lalu ganti passwordnya, jangan lupa dicatat, kemudian ininya dikerjakan. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah mendapatkan lencana, Bapak Ibu harus memasukkan redeem code-nya. Nah, ini memasukkan redeem code-nya bagaimana? Sudah saya sampaikan juga tutorialnya di Telegram. Bapak Bargi sudah lihat belum tutorialnya? Sudah, Pak. Saya sudah masuk dari redeem-nya, Pak. Alhamdulillah. Atau kalau tidak ingin ribet, saya sudah memberikan link-nya juga nih di sini nih. Tinggal klik saja, nanti langsung secara otomatis redeem code-nya akan terisi, tinggal nanti langsung klik redeem atau klik OK gitu. Nah ini. Jadi ada dua pilihan ya Bapak Ibu, dimasukkan secara manual ini ya, atau langsung klik saja di sini. Secara otomatis akan terisi, tinggal klik OK. Nah, nanti di pertemuan kedua ini nih, mungkin Bapak Barki bisa mencoba, langsung klik saja tautannya Bapak Barki ya, dan Bapak Ibu lainnya yang akan menyusul atau nanti yang akan melihat siaran ulang ini. Nah, itu pertemuan pertama ya kan, kemudian ada materi 1. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian di sini kan ada jadwal pertemuan nih. Ya, di sini sudah ada rekamannya.
rekamannya di mana? Sebenarnya di sini sudah ada rekamannya ya, cuma saya pindahkan saja di sini nih. Nah, rekamannya di sini. Rekaman dan video di channel rekaman dan video. Rekaman pertama ada di sini, nih, ya kan? Kemudian untuk rekaman versi YouTube-nya sebenarnya sudah saya sampaikan ya di di grup Telegram ya, Bapak Barki ya. Sudah lihat belum untuk grup Telegramnya? Rekaman. Sudah, Pak. Nah, itu Linknya, harapannya link YouTube. ya, ya. Harapannya bisa mempermudah Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini. Kalau misalkan ada yang ketinggalan atau ingin mengulangi lagi seperti itu. Nah, sekarang nih pertemuan kedua. Pertemuan kedua berarti di channel kedua. Jadi di sini akan kami sajikan dari mulai apa saja yang perlu Bapak Ibu pelajari. Di sini sudah ada nih materi apa saja. Kemudian sumber belajarnya silahkan dikerjakan supaya nanti dapat lencana. Kemudian jangan lupa masukkan random code-nya. Kebetulan pada malam hari ini random code-nya ada 2 Bapak. Karena kita akan mempelajari 1 konstruksi pengetahuan. Ini kan random code-nya ini. Kemudian yang kedua keterampilan pemecahan masalah dan berinovasi. Di sini juga ada redeem code-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti langsung saja tinggal diklik. Kalau ini tidak ribet, yang penting pokoknya sudah login. Diklik langsung nanti redeem. Oke. Nah, jangan lupa di sini sudah ada materi-materi yang sudah saya lampirkan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu melakukan meeting, kemudian belajar sumber di Microsoft Teams, mendapatkan rencana, kemudian melakukan redeem, melakukan presentasi yang saya bagikan nantinya. Ya, harapannya nanti saya akan memberikan 4 meeting ya, 4 meeting online. Harapannya nanti sampai Bapak Ibu bisa mengikuti ujian diklat. Ujian diklatnya juga nanti Bapak Ibu jangan mengopas linknya lalu buka di browser, jangan. Tapi silakan Bapak Ibu masuk ke aplikasi meeting, aplikasi Microsoft Teams, kemudian di sini akan ada Microsoft Form-nya, lalu silakan diklik, lalu dikerjakan saat ya intinya melalui Microsoft Teams seperti itu. Paham ya Bapak Barki dan Bapak Ibu semuanya? Ya Pak, paham Pak. Oke, Jadi ada di chat itu ada general, daftar hadir, pertemuan 1 dan pertemuan kedua ya Pak ya? ya, Yang yang di sebelah kiri. yang baru saya isi. Nanti untuk pertemuan ketiga keempatnya nanti nyusul. Ya, baik Pak. Oke, siap. Nanti ujian diklatnya pun melalui aplikasi Microsoft Teams. Jangan linknya di-copy lalu di-kopas, di-paste di browser, jangan seperti itu. Tapi langsung saja di Microsoft Teams-nya. Seperti itu Bapak. Nanti bisa pakai handphone atau bisa pakai laptop. Oke, itu mungkin terkait teknis ya. Teknis pelaksanaan diklat dengan saya pelaksanaan diklat desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Oke, kayaknya sudah cukup ya terkait teknis ya. Oke, kalau sudah kita langsung menuju ke pembahasan tentang materi pertemuan pada malam hari ini. Yaitu apa? Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa bisa buka PowerPoint-nya sudah saya buka, sudah saya sampaikan di sini, lampirkan. Kemudian jangan lupa nggak dapatkan lencana ya. Ini dikerjakan ya. Sehingga nanti transkripnya bisa Bapak Ibu dapatkan. Oh ya, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan sebelum saya membahas terkait teori. Lalu
pertanyaannya gini, gimana saya mengerjakan materi atau mempelajari materi dari sumber belajar yang tadi sudah dilampirkan linknya. Sebenarnya di situ ya itu adalah per topik, tapi Bapak Ibu akan saya tunjukkan di sini nih. Silakan Bapak Ibu buka browsernya ya. Jadi semuanya itu sebenarnya di satu tema besar, yaitu 21 Century Learning Desain pembelajaran abad 21. Dengar ya Bapak Barki ya. Pak. Oke, caranya gimana? Langkah awal adalah, ini nih layar saya kelihatan nggak Bapak? Terlihat Pak, sedang Oke, mengetik baik. Oke, microsoft.com. baik. Tadi kan sudah saya sampaikan tuh terkait teknis Microsoft Teams-nya. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak Ibu belajar materi dari sumber belajar? Sebenarnya tinggal diklik saja tuh link-link yang ada di Microsoft Teams. Tapi kalau misalkan ingin judul tema besarnya, Bapak Ibu bisa saja langsung klik saja nih, maksudnya ngeketik ya situsnya docs.microsoft.com lalu enter. Oke, secara otomatis ya, maka tampilan awalnya seperti ini, ya kan? Seperti ini, saya sengaja akan mulai dari awal. Nah, lalu kita sign in ya, sign in. Sign in, kita tunggu, masih loading. Kemudian, Bapak Ibu yang sudah punya akun, ya, kalau memang belum aktivasi, silakan diaktifasi. Tutorialnya sudah saya sampaikan di grup Telegram juga, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan alamat emailnya, akun guru inovatifnya kan, guruinovatif.net atau .com ya kan, sama saja. Oke, kemudian jangan lupa masukkan passwordnya. Nah, tips password yang biasanya diterima itu yang sedikit susah, yang jarang terpakai. Huruf gede, huruf kecil, simbol baca, dan sebagainya dikombinasikan. Biasanya langsung diterima. Biar security-nya tinggi. Oke, sign in. Oke, langsung saja yes ya. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke, oke, ini akun kita sudah berhasil login. Lalu apa yang harus kita ketik? Sebenarnya bisa kita ketik klien ya, atau kita bisa ketik di profilnya saja. Lalu kita klik profil. Ya, klik profil. Nah, silahkan kita klik angka di atas lencana, Vegas ya kan. Nah, ini ada Learning Path terkait Century Learning Design. Nah, silakan diklik saja. Atau misalkan bisa saja saya share, ya kan, share copy URL-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mendapatkan ini, ya kan, saya share saja di mana nih. Bolehlah saya akan share di Telegram ya, biar nanti Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan learning path, yaitu jalur pembelajaran, supaya nanti tropinya Bapak Ibu dapatkan. Sedikit loading, saya simpan dulu mungkin di sini ya, untuk link learning path terkait desain pembelajaran abad 21-nya. Oke. Oke. Silakan kalau sudah ada nih, atau nanti melalui link yang saya bagikan ya, klik saja.
nanti di sini ya akan banyak, nah ini dia, modul-modul yang harus Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu kerjakan supaya nanti bisa mendapatkan lencana. Modul-modul ini ya adalah materi-materi dalam desain pembelajaran abad 21. Seperti itu Bapak Barki. Paham ya Bapak Barki ya? Dan Bapak Ibu semuanya? Paham, Pak. Oke ya. Coba ini sebenarnya sudah saya kerjain semua ya. Sudah saya kerjain semua. Saya akan mencontohkan ya, setelah kita berhasil masuk di sini, ya kan masuk di sini nih. Coba kita klik saja salah satunya. Salah satunya, contohnya praktek kolaboratif skill with the 21 CLD collaboration dimensi. Nah, dimensi kolaborasi. Kan kemarin kan sudah kita pelajari ya. Nanti Bapak Ibu harus ngerjain semuanya nih, ya kan modul-modul semuanya. Supaya nanti dapat tropi. Ya, tropi tentang desain pembelajaran abad 21. Kalau semuanya sudah diselesaikan akan dapat tropi. Kalau belum, ya tidak akan dapat tropi. Nah, berarti kriteria Bapak Ibu lulus di diklat ini adalah Bapak Ibu harus mendapatkan tropi dengan mempelajari modul ini dan mengerjakan kuis-kuis yang ada di modul ini. Misalkan ya, kita klik salah satunya saja nih. Klik ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ya ada banyak ya dari mulai introduction, lalu semuanya silakan Bapak Ibu pelajari. Coba misalkan introduction diklik. Nah, diklik lah, kemudian next. Next. Ya. Kemudian dibaca, kemudian next ya. Jangan continue. Kalau continue berarti itu modul lainnya. Next. Ya. Kemudian ya ini ada rubiknya ya. Sebenarnya isinya sama seperti PowerPoint-nya, hanya saja Bapak Ibu harus mengerjakan ini supaya nanti dapat lencana, ya kan? Karena nanti setelah dapat lencana Bapak Ibu akan mendapatkan tropi gitu. Next. Kemudian next lagi pokoknya dibaca. Ini via HP bisa, via HP bisa. Nah, next lagi ya kan. Nah, ini adalah tes. Silakan Bapak Ibu kerjakan lalu cek your answer. Kalau memenuhi berarti nanti poin Bapak Ibu berhasil menyelesaikan satu modul. Ya kan, menyelesaikan satu modul. Nah, summary ya. Kemudian baru nanti preview bisa atau nanti langsung back saja lalu memilih modul lainnya. Nah, lalu kalau misalkan ini kan pakai bahasa Inggris, gimana caranya supaya bisa mengerjakan kan kita bahasa Indonesia. Jangan khawatir Bapak. Kalau di HP itu nanti titik 3 diklik lalu terjemahkan. Tapi kalau di laptop tinggal titik kanan saja kemudian translate to Indonesia, secara otomatis akan berubah menjadi Indonesia. Gimana? Jelas ya Bapak Ibu? Bapak Barki, jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya kalau misalkan hadir mungkin bisa sambil memberi tanggapan ya gitu. Oke ya. Lalu untuk mengetahui saya dapat lencana bagaimana, saya sudah dapat tropi bagaimana, silakan klik saja di sini lalu kembali lagi ke profil gitu. Kembali lagi ke profil. Nah, kebetulan saya sudah mengerjakan semua modul. Nah, ini dia. Budgetnya lencananya sudah bertambah, tropinya 1. Ini tropi apa ini? Tinggal diklik saja, tropi. Nah, nih tropinya ini dia. Seperti itu, Bapak, Ibu. Jelas ya berarti ya?
Alhamdulillah. Jadi Pak. untuk tutorial pertama adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja yang perlu dilihat di kelas meeting, kelas Microsoft Teams maksudnya. Kemudian setelah itu bagaimana cara mendapatkan budget, maksudnya cara mendapatkan rencana ya kan. Yang nantinya Bapak akan mendapatkan trofi juga. Lencana apa? Ya ini, lencana learning path yang ada di sini. Modul-modulnya dikerjakan, semuanya, ya kan? Agar nantinya dapat lencana. Kalau sudah dapat lencana, dapat trofi, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi satu syarat kelulusan diklat ini. Nah, nanti di akhir diklat akan ada ujian lagi, ya, ujian yang isinya adalah soal-soal dari Microsoft Teams. Nah, adapun Random Code juga sudah saya kasih tahu caranya seperti itu. Baik, oke, berarti untuk teknisnya alhamdulillah sudah jelas. Kalau gitu, kita langsung menuju ke, saya akan copy di sini saja dulu, ya, biar nanti instruksinya jelas ya, instruksinya jelas. Baik, oke. Kalau sudah, kita langsung menuju ke materinya. Oke. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sebentar. Oke, baik. Saya akan izin untuk meng-screenshot dulu ya. Harapannya nanti bisa menjadi dokumentasi. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati yang sudah hadir pada meeting online ini ya. Ini merupakan diklat desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Dan ini adalah pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah kegiatan belajar yang membangun konstruksi pengetahuan siswa. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengembangkan anak-anak supaya bisa berkolaborasi. Dan di situ ada levelnya ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ada pohon konsep, termasuk juga rubik ya, rubik dari dimensi yang kita maksud. Nah, kan kolaborasi ada rubiknya. Nah, sekarang nih konstruksi pengetahuan siswa juga nanti ada rubiknya. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang deskripsi. Jadi topik ini ya memperkenalkan guru pada dimensi konstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat membangun pengetahuan yang mendalam yang dapat mereka transfer dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konstruksi pengetahuan itu adalah memberikan alasan untuk memberi siswa kesempatan bergerak, ya, bergerak, melampaui menghafal fakta dan mengembangkan keterampilan berpikir dan bernalar kritis mereka. Sehingga pada kursus 21 CLD ini adalah knowledge construction-nya memperkenalkan Anda sebagai guru ya pada dimensi konstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat membangun pengetahuan mendalam yang dapat mereka transfer dan terapkan pada praktek.
Oke, mungkin masih belum ada gambaran, maka kita akan melanjutkan pembahasannya. Jadi, materi dalam kegiatan pelatihan ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Berawal dari pertanyaan, harapannya nanti Bapak Ibu mulai paham maksud dari konstruksi pengetahuan itu bagaimana. Yang pertama adalah cara menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Ya, konteks baru. Itu merupakan sebuah aktivitas yang nantinya menuju ke konstruksi pengetahuan. Ya. Cara menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Nah, silakan nanti Bapak Ibu siapkan jawabannya apa. Yang kedua, bagaimana cara merancang pembelajaran sehingga persyaratan utamanya adalah konstruksi pengetahuan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngajar, kemudian Bapak Ibu buat RPP, di dalamnya ada susunan aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai guru, oleh murid-murid Bapak Ibu, gitu kan, sebagai siswa Bapak Ibu, yang kalau di dalamnya ada sebuah mengkonstruksi pengetahuan, ya, itu nanti bagaimana caranya, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa artinya konstruksi pengetahuan? Lalu yang keempat, apa gagasan-gagasan besar dalam konstruksi pengetahuan? Oke, kita langsung saja menuju ke mind map-nya, yaitu peta konsepnya bagaimana. Konstruksi pengetahuan ya, itu berawal dari gagasan besar. Yang pertama, ketika Bapak Ibu memberikan sebuah pembelajaran, ya, apakah pemahaman materi yang Bapak Ibu sampaikan itu mensyaratkan siswa-siswa harus melakukan konstruksi pengetahuan atau tidak, ya, menganalisis materi tersebut atau tidak, sehingga nanti ya menghasilkan sebuah konteks baru. Kalau misalkan mensyaratkan, ya berarti itu nanti di level pertama. Lalu kalau misalkan konstruksi pengetahuan itu merupakan syarat utama, ya berarti itu di level kedua. Kalau misalkan disyaratkan juga, kemudian menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru, berarti itu di level ketiga. Lalu yang lebih tinggi lagi, kegiatan pembelajaran interdisipliner. Artinya gini, satu pembelajaran itu, satu proyek itu tidak hanya ya, berlaku di satu disiplin ilmu, tetapi mungkin saja itu proyek itu menyangkut mapel matematika, menyangkut mapel biologi lainnya. Itu berarti adanya interdisipliner. Nah, berarti itu levelnya level yang sudah tinggi, level 4. Lalu praktek pembelajaran, kriteria yang mencerminkan siswa mengkonstruksi pengetahuan, pohon keputusan, dan sebagainya. Oke, kita membahas selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang gagasan besar konstruksi pengetahuan itu bagaimana. Oke, ini sebenarnya ada video ya, nanti kalau misalkan berkenan, nanti akan saya lampirkan ya di kelas timnya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Gagasan besar konstruksi pengetahuan itu adalah terjadi ketika siswa melakukan lebih dari mereproduksi apa yang telah mereka pelajari. Jadi, menciptakan ulang apa yang telah mereka pelajari. Mereka melampaui mereproduksi pengetahuan untuk menghasilkan gagasan dan pemahaman yang baru bagi mereka. Sebenarnya intinya adalah keterampilan konstruksi pengetahuan sering dianggap berpikir kritis. Nah, intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mulai ngeh ya, sudah mulai ngeh. Kemudian kegiatan yang memerlukan konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk menafsirkan, menganalisis, menyintesis, atau mengevaluasi informasi atau gagasan. Nah, kayaknya ini levelnya tinggi ya, apakah bisa gitu kan dilatih misalkan di sekolah dasar ataupun di bawahnya sekolah dasar. Ya sebenarnya sih bisa saja, tinggal kita nanti
merangkai sebuah pembelajaran yang sederhana, yang menuju ke situ gitu. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati ya. Di sini nih ada interpretasi, berarti menarik kesimpulan dari luar makna harfiah. Misalnya, ini kan ada misalnya contohnya nih ya. Oke, mohon maaf ada baterainya low, saya izin pasang charger dulu. Misalnya siswa dapat membaca deskripsi periode historis dan menyimpulkan mengapa orang yang hidup kemudian berlaku seperti yang mereka lakukan. Nah, makna-makna harfiah yang keluar ya, yang di luar dari makna harfiah itu namanya interpretasi. Analisis berarti mengidentifikasikan bagian-bagian dari keseluruhan dan hubungan mereka satu sama lain. Misalnya nih, siswa dapat menyelidiki faktor lingkungan lokal untuk menentukan mana yang paling mungkin mempengaruhi migrasi burung. Itu kan ada konsep analisis gitu. Sintesis berarti mengidentifikasikan hubungan antara dua gagasan atau lebih. Misalnya, siswa mungkin diperlukan untuk membandingkan dan mengontraskan, mempertentangkan perspektif dari berbagai sumber. Misalkan ada sebuah bencana atau sebuah teori ya, kata ilmuwan satu mengatakan seperti ini, ilmuwan dua mengatakan seperti ini ya. Si siswa itu bisa melakukan sintesis, mengidentifikasikan hubungan antar dua gagasan seperti itu. Evaluasi berarti menilai kualitas, kredibilitas atau pentingnya data, gagasan atau peristiwa. Misalnya, siswa mungkin membaca akun yang berbeda dari peristiwa historis dan menentukan mana yang menurut mereka paling kredibel. Nah, oke. Nah, jika suatu kegiatan meminta siswa untuk mempraktekkan prosedur yang sudah mereka ketahui, ya, atau jika kegiatan memberi siswa serangkaian langkah untuk diikuti, kegiatan tersebut tidak memerlukan konstruksi pengetahuan. Ya. Ingat ya, sudah diketahui prosedurnya, atau kegiatan memberi siswa serangkaian langkah-langkah untuk diikuti. Berarti itu bukan merupakan kegiatan yang memerlukan konstruksi pengetahuan. Semoga saja bisa dipahami ya. Artinya gini, ketika Bapak Ibu ngajarin siswa, lalu di situ itu sudah ada prosedurnya. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, lalu siswa itu hanya disuruh untuk melakukan langkah-langkah yang sudah Bapak Ibu buat. Ya berarti itu bukan kegiatan yang memerlukan konstruksi pengetahuan. Karena sudah ada panduannya seperti itu. Termasuk nih, untuk menentukan apakah siswa sudah mengetahui prosedur tertentu, mempertimbangkan apa yang biasanya diharapkan dari siswa seusia mereka. Jika suatu kegiatan meminta siswa untuk menyusun produksi sendiri, kegiatan tersebut, prosedur sendiri ya, kegiatan tersebut tidak memerlukan konstruksi pengetahuan. Oke, kita baca lagi. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kegiatan siswa yang umumnya digambarkan sebagai penelitian melibatkan konstruksi pengetahuan. Ya. Jika siswa diminta untuk mencari informasi dan kemudian menulis makalah yang hanya menggambarkan apa yang mereka temukan, siswa mereproduksi pengetahuan itu juga sebenarnya tidak menuntut mereka melibatkan konstruksi pengetahuan. Seperti itu. Nah, itu level pertama ya Bapak Ibu ya, level pertama. Kegiatan-kegiatan yang memang tidak mengharuskan siswa melakukan konstruksi pengetahuan. Berarti itu level pertama. Nah, kemudian di sini nih kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan. Berarti ini level kedua. Level kedua itu bagaimana? Itu contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Suatu kegiatan mensyaratkan konstruksi pengetahuan ketika siswa melampaui mereproduksi pengetahuan untuk menghasilkan ide atau pemahaman yang baru bagi mereka. Oh, seperti ini toh. Oh, seperti ini toh. Kalau sudah ada kata-kata
melakukan sebuah konstruksi pengetahuan. Artinya sudah melalui berpikir kritis yang dilakukan oleh siswa-siswa. Ini ada pertimbangan umum nih, ketika mensyaratkan konstruksi pengetahuan. Sebagian besar kegiatan yang mensyaratkan konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk menafsirkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi atau ide. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimana menafsirkan, interpretasi ya kan, menganalisis, sintesis, mengevaluasi, dan sebagainya. Sebagian besar kegiatan yang mensyaratkan konstruksi pengetahuan meminta siswa untuk menyusun prosedur untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Melakukan prosedur yang sudah diketahui siswa atau mengikuti perangkat langkah yang ditentukan tidak memenuhi syarat sebagai konstruksi pengetahuan. Nah, ini perlu dicatat ini. Oke, nah ini ada contohnya nih Bapak Ibu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu semoga saja bisa mendapatkan bekal ya kan. Apakah kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu apakah sudah memiliki atau memuat keterampilan konstruksi pengetahuan atau belum? Kalau pertemuan pertama kan kita membahas apakah siswa sudah melakukan kegiatan kolaborasi atau belum. Ya, sekarang ini konstruksi pengetahuan. Siswa menulis makalah yang menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh seorang tokoh. Jadi hanya sebatas menulis, menggambarkan. Nah, berarti itu tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini sebenarnya slide ya. Jawabannya belum muncul karena ini sudah saya PDF-in ya. Jadi Bapak Ibu sudah melihat jawabannya. Tidak. Gitu. Kenapa? Siswa hanya mendeskripsikan informasi yang tadi kan menggambarkan yang telah mereka kumpulkan. Lalu yang kedua nih, siswa menggunakan detail dalam cerita untuk menyimpulkan alasan karakter melakukan kejahatan. Nah, ini ada sebuah cerita, lalu disimpulkan alasan karakter mereka melakukan kejahatan itu bagaimana. Artinya ada proses berpikir kritis, ada proses interpretasi gitu kan, analisis. Nah, itu berarti sebuah kegiatan yang mensyaratkan adanya konstruksi pengetahuan. Siswa menggunakan kesimpulan untuk melampaui informasi literal yang telah mereka kumpulkan untuk membangun argumen. Ya kan tentunya kan dia memunculkan argumen ya kan, membangun argumen tentang mengapa karakter berperilaku seperti itu. Contoh lainnya, ya. Sebenarnya ada banyak contoh ya Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dibaca sendirilah ya, dibaca sendiri. PowerPoint-nya sudah saya sampaikan di kelas tim. Ya, silakan Bapak Ibu yang memang belum join di kelas tim, silakan join. Kalau memang belum tahu cara joinnya, sudah saya buatkan tutorialnya juga di grup Telegram. Saya jadi next saja nih ya Bapak Ibu semuanya. Next. Termasuk nih level 3, tujuan utama kegiatan adalah siswa mengkonstruksi pengetahuan. Ya. Semuanya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada di sini. Contoh-contohnya, fenomena-fenomenanya, kemudian ini dia, siswa disyaratkan untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru. Ini berarti level yang lebih tinggi, level 3. Nah, kita cobalah ya, kita bacakan. Siswa menerapkan pengetahuan mereka ketika mereka menggunakan pengetahuan yang telah mereka bangun untuk mendukung tugas konstruksi pengetahuan lain dalam konteks baru. Misalnya, siswa di kelas fisika mungkin membangun pengetahuan tentang prinsip-prinsip panas dari studi inti dalam bumi dan kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari untuk menyelidiki lingkungan Jupiter. Artinya kan ada konteks baru yang tadinya hanya belajar prinsip panas dari studi inti dalam bumi, konsep itu mereka bawa di konteks baru di lingkungan Jupiter. Nah, itu contoh anak-anak bisa membawa pengetahuan mereka ke dalam konteks baru. Gitu. Siswa di kelas bahasa dapat menulis esai persuasif untuk audien. Ya, berarti persuasif itu ajakan untuk audien akademik. Dan kemudian menerapkan pengetahuan yang mereka bangun tentang tulisan yang berfokus pada audien tersebut. Kemudian mereka memposisikan ulang konteks yang sama untuk artikel surat kabar. Nah,
pengetahuan awalnya itu adalah dia menggunakan keahlian menulis esai persuasif untuk audiens akademik, lalu dia mencoba mengkomposisikan ulang konteks yang sama untuk artikel surat kabar. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh bagaimana siswa bisa menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru, seperti itu. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Ini banyak sekali contoh-contohnya, Bapak Ibu. Mungkin karena keterbatasan waktu, biar nggak terlalu malam, saya next saja. Ya, di sini sudah banyak contoh sekali. Nah, ini interdisipliner. Ya, itu adalah menghubungkan dua disiplin ilmu atau lebih dari itu. Ya. Oke, kita coba baca ya. Kegiatan pembelajaran interdisipliner memiliki tujuan pembelajaran yang melibatkan konten, gagasan penting atau metode dari berbagai mata pelajaran akademik. Jadi di situ tuh ada muatan matematika juga, musik juga, atau seni bahasa atau sejarah. Nah, sekurang-kurangnya dua disiplin ilmu. Ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan. Kalau saya boleh bercerita, kemarin itu kelas 12 kan ujian praktek ya, membuat proyek. Nah, di dalamnya itu supaya anak-anak tidak terlalu banyak mendapatkan tugas. Maksudnya gini, guru matematika tugasnya beda dengan guru biologi. Ya udahlah, coba kita mendesain satu proyek ya, supaya nanti di dalamnya ada muatan ilmu matematikanya, di dalamnya juga ada muatan biologinya, di dalamnya juga misalkan ada muatan fisikanya. Nah, jadi kan proyeknya hanya satu saja, tetapi memuat banyak disiplin. Otomatis itu bisa meringankan beban pikiran anak-anak yang hanya satu tugas tetapi bisa memuat berbagai disiplin ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu, wah itu level konstruksi pengetahuannya sudah tinggi itu. Harapannya maksud dari kurikulum merdeka, artinya merdeka kan bebas ya, apa saja yang perlu kita lakukan itu bebas. Yang terpenting anak-anak bisa kita bimbing dan bisa kita maksimalkan potensi-potensi minat bakat mereka, seperti itu. Di sini sudah banyak contoh-contohnya ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri, praktek dalam pembelajaran, gitu kan. Lalu di sini ya rubik. Nah, ini yang saya janjikan tadi kan. Setiap dimensi akan ada sebuah rubik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan tool ya. Microsoft Tool mendukung konstruksi pengetahuan. Mendukung, saya coba screenshot ya. Nah, jadi Microsoft itu bukan menurut saya, memang benar-benar mumpuni ya untuk bisa mendukung dimensi apa yang kita akan praktekkan. Kalau kemarin kolaborasi ada aplikasinya yaitu pakai Microsoft Teams. Nah, untuk konstruksi pengetahuan juga ada, yaitu apa? Grafik Smart Art. Di Word ada PowerPoint, memberikan dukungan tambahan untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam bentuk grafik yang membantu peserta didik menunjukkan pemahaman, interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi informasi mereka. Jadi ini ada berapa nih poinnya? Pemahaman, interpretasi, analisis, sintesis, evaluasi, ada 5. Nah, di sini nih Bapak Ibu bisa membaca atau mempelajarinya dengan sumber daya. Di sini ada nih produksi Word, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa nih. Saya akan coba kirimkan poin-poin pentingnya ya. Bapak Ibu yang baru hadir, di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang teknis apa saja yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Baik di Microsoft Teams-nya maupun di web microsoft.com-nya. Nanti Bapak Ibu yang baru hadir nih bisa membuka ulang rekaman ini. Tapi insya Allah jangan khawatir, nanti akan saya coba edit, nanti akan saya potong-potong sesuai dengan temanya, ya supaya misalkan ini membahas tentang konstruksi pendidikan, ya udah berarti itu videonya nanti tentang konstruksi pendidikan. Di awal tadi tentang
cara mengikuti pelatihan ini ya. Nanti akan saya edit insya Allah. Semoga bisa mempermudah Bapak Ibu yang mengikuti diklat ini seperti itu. Oke, rubiknya sekarang. Ya. Nah, sebenarnya sama ya seperti kemarin. Kalau pembelajaran tersebut tidak mengharuskan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan, ya berarti di level 2. Kalau mengharuskan tetapi tidak merupakan kegiatan utama, ya berarti level 2. Level 3-nya syarat utama konstruksi pengetahuan. Tetapi pembelajaran itu tidak harus menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks baru. Berarti ya 3. 4. Konstruksi pengetahuan merupakan syarat utama, tidak mengharuskan menerapkan mereka dalam konteks baru, tetapi pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan pembelajaran lebih dari satu mata pelajaran. Nah, itu level 4. Level 5 komplit. Syarat utamanya konstruksi pengetahuan, tetapi di sini ada kata-katanya tidak mengharuskan menerapkan mereka dalam konteks baru, tetapi harus membangun interdisipliner dan memiliki tujuan pembelajaran dari lebih dari satu mata pelajaran. Berarti itu levelnya 5. Seperti itu. Oke, pohon keputusan. Sama seperti kemarin ya. Kalau ini tidak, ya berarti level 1. Kalau ya, lanjut terus sampai selesai. Oke, itu adalah tentang konstruksi pengetahuan. Untuk ringkasannya, mengapa konstruksi pengetahuan itu penting? Fitur utama dari konstruksi pengetahuan itu apa? Metode untuk memperdalam keterampilan konstruksi pengetahuan peserta didik itu bagaimana? Semuanya sudah selesai terkait konstruksi pengetahuan. Oke, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya, di sini nih ada Ibu Emma, Bapak Barki, Ibu Muflihatun Nisa, kemudian Bapak Deden, kemudian Ibu Rika. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, Bapak Barki, apakah ada pertanyaan, Bapak? Berarti untuk pemahaman konstruksi apa ya? Itu ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian Pak, apakah teori ini relevan dengan contoh kalau di tempat saya ngajar, udah masuk kurikulum Merdeka kan yang udah proyeknya itu mencangkup bidang tidak hanya satu mata pelajaran tapi juga mencangkup beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Berarti teori ini menurut saya pribadi mungkin relevan, atau menurut Bapak apakah relevan dengan nanti yang kita pelajari desain kurikulum 21 CLD itu, Pak? Ya. Seperti itu. Akan Baik. irama atau nanti ada perbedaan? Ya. Gitu. Oke, baik. Jadi pelatihan ini ya diadakan karena memang relevan dengan kurikulum kemerdekaan, kurikulum merdeka. Apa yang tadi Bapak sampaikan kan tadi katanya di Bapak sudah mempraktekkan bagaimana ada sebuah proyek yang di dalamnya itu mengkombinasi dari 2 disiplin ilmu dan sebagainya. Artinya apa yang kita sampaikan dan tentunya pihak Microsoft kalau berikan sebuah pelatihan itu selalu relevan dengan kondisi pendidikan yang ada. Seperti pertama kali muncul pandemi, itu dari pihak Google, dari pihak Microsoft itu memberikan pelatihan belajar di mana saja, pakai akun. Kalau misalkan dari pemerintah kan belajar.id gitu kan Pak Barki ya. Nah, kalau di Microsoft itu juga sebenarnya ada. Nah, salah satunya adalah guru inovatif, bagaimana Microsoft itu bisa memberikan sebuah wadah kepada guru-guru di dalam komunitas yang bernama Guru Inovatif. Seperti itu Bapak Parki. Ya, baik Pak. Oke. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Oke. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang ya, tentang bagaimana kita bisa mengembangkan ya
keterampilan konstruksi pengetahuan kepada siswa. Saya izin share foto-foto yang pada malam hari ini kita pelajari ya. Nah, yang kedua itu adalah personalisasi pembelajaran dengan OneNote Class Note. Nah, kalau ini sebenarnya Bapak Ibu ya, saya izin ini juga mohon maaf. Itu praktek sebenarnya personalisasi pembelajaran dengan OneNote Class Notebook. Ini aplikasi dari Microsoft supaya anak-anak itu bisa mengkonstruksi pengetahuan. Kalau kemarin kan kolaborasi, aplikasinya adalah Microsoft Teams, ya enggak Bapak Barki dan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sekarang konstruksi pengetahuan, aplikasi yang disajikan oleh Microsoft itu adalah OneNote Class Notebook. Jadi untuk Microsoft itu tidak hanya sebatas memberikan konsepnya saja, tetapi mereka memberikan sebuah solusi aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menunjang pembelajaran tersebut. Misalkan kemarin ada kolaborasi, di sekarang ada konstruksi pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk isinya apa ini? Isinya ya bagaimana kita bisa memanfaatkan OneNote Class Notebook untuk keterampilan konstruksi pengetahuan. Nah, salah satunya adalah kita membuat buku catatan dengan kelas note, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, lalu menyiapkan. Di sini sebenarnya ada tutorial-tutorialnya ya kan. Oke, saya coba untuk next saja. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita praktek, khawatir memakan waktu lama, kemudian juga yang kita fokuskan di sini adalah konsepnya. Ini kan ibaratnya kan memberikan sebuah skill ya, skill memanfaatkan aplikasi ya. Tinggal nanti, kalau demikian gimana? Saya akan memberikan tutorialnya. Tutorial bagaimana Bapak Ibu bisa membuat OneNote Class Notebook ya. Lalu bagaimana supaya siswa-siswa bisa saling berkolaborasi ya, kemudian mengkonstruksi pengetahuannya di dalam aplikasi OneNote Class Notebook tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Itulah tentang OneNote Class Notebook. Oke. Nah, di sini menyiapkan semuanya, insya Allah sudah ada tutorialnya. Akan saya sampaikan nanti di kelas, di grup Telegram. Oke. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas tentang, nah ini, membangun keterampilan memecahkan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi. Oke, sebelum saya lanjut, ya, saya ingin mencoba bertanya kepada Bapak Ibu semuanya terkait tema ini nih. Nah, sebelum kita membahas tentang konsepnya, ya, tentang konsepnya, apa sih ya maksud dari membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapatnya sebelum kita membahas tentang deskripsinya. Yuk, silakan. Ada siapa ini? Ibu Rika, Bapak Deden, Ibu Nisa, Bapak Barki lagi mungkin, kemudian Ibu Emma. Ada tanggapan? Oke, kalau belum, saya akan mencoba untuk memulai penjelasannya terlebih dahulu ya, nggak apa-apa ya.
Oke. Baik. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Untuk penjelasannya adalah diawali dari deskripsi dan tujuan pelatihan. Deskripsinya seperti ini. Memecahkan masalah di dunia nyata, real world, ya, dan inovasi merupakan keterampilan yang perlu dikuasai dalam kehidupan dan dunia kerja pada abad 21 ini. Ya, kemudian pendidik dapat memfasilitasi para peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan ini melalui kegiatan partisipatif yang berorientasi pada pemecahan berbagai masalah di dunia nyata yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta membutuhkan penerapan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, sudah paham bagaimana topik kali ini akan dijelaskan konsep dasar pemecahan masalah di dunia nyata dan inovasi serta dimensi apa saja yang mendasari keterampilan tersebut. Kita mungkin langsung menuju ke masalah ya, ke contoh-contoh masalah. Karena di sini ya contoh pertanyaan-pertanyaannya sama seperti tadi, gagasan besarnya apa, masalah yang dialami manusia dalam kehidupan nyata itu apa, adakah konteks spesifik atau eksplisitnya itu apa, bagaimana menggunakan data-data aktual dalam pemecahan masalah itu apa, seperti itu. Ya. Gagasan besarnya ya ini, ada 3 gagasan ya, keterampilan pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata dan inovasi ini. 1, pemecahan masalah. 2, masalah dunia nyata. 3, inovasi. Mind map-nya juga ada ya. Ya seperti tadi, apakah syarat utama dalam pembelajaran adalah pemecahan masalah, lalu berkaitan dengan masalah dunia nyata, atau menuntut adanya inovasi atau tidak gitu kan. Oke, kita langsung menuju ke contohnya ya. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu ingin apa unsur-unsur yang di dalam agenda pemecahan masalah itu ya ini serangkaian kegiatan. Ada proses menemukan, ada proses mengidentifikasikan, ada proses menganalisis, ada proses menerapkan, dan ada proses menemukan solusi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penegasan dengan permasalahan tertentu yang menjadi tantangan bagi peserta didik. Kalau ada itu ya berarti itu sudah menjurus adanya agenda pemecahan masalah seperti itu. Oke, kita next saja. Kita menuju ke contohnya. Apakah kegiatan pembelajaran berikut menunjukkan adanya upaya pemecahan masalah? Nah, kebetulan ini PDF ya, jadi sudah ada jawabannya. Seperti itu. Peserta didik membaca cerita, kemudian menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Membaca cerita, lalu menjawab kuis tentang hal yang mereka baca. Itu ya tidak. Itu tidak. Karena tidak ada masalah yang harus dia pikirkan, ya, yang harus memuat aktivitas-aktivitas yang tadi kita sebutkan tadi ya. Nah ini, menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan, dan menemukan solusi. Ya hanya sebatas kuisnya itu bisa kita, bisa kita temukan di cerita tersebut gitu. Tidak, karena tidak mengembangkan solusi dan tidak menjawab tantangan apapun. Yang kedua, peserta didik menggunakan peta rute bus untuk mengajukan jalur penyeberangan untuk pejalan kaki yang perlu ditambahkan pada rancangan tata kota. Kalau seperti ini, ada sebuah masalah yang harus ditemukan solusinya gitu, dipikirkan. Peserta didik diharapkan untuk merumuskan solusi itu kan, berupa pengajuan jalur baru yang khusus dirancang untuk pejalan kaki berdasarkan teman mereka pada peta rute bus tersebut dan sebagainya. Kemudian ini level selanjutnya nih, membangun keterampilan pemecahan masalah dan mendorong siswa untuk berinovasi yang berkaitan
dengan masalah dunia nyata. Kalau tadi kan belum tuh, ya kan, levelnya masih di bawah. Kalau levelnya di atas itu menyangkut dunia nyata. Nah, di sini nih sudah ada banyak contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Peserta didik menggunakan peta bus, ya kan, mengajukan di mana jalur penyambangan harus ditambah di sebuah kota metaverse. Tidak, karena proposal ini tidak menggunakan data yang aktual. Kalau menggunakan peta halte bus di kota mereka untuk mengajukan di mana jalur penyambangan untuk pejalan kaki perlu ditambah di kota mereka, iya, karena konteksnya spesifik dan eksplisit dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian level selanjutnya apa? Harus memiliki unsur inovasi, ya berarti itu levelnya sudah di atas tuh kan, levelnya membentukkan ide-ide baru gitu. Contohnya di sini sudah ada, ya kan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Peserta didik menulis surat kepada DPRD tentang ide mereka untuk memperbaiki dan menambah fasilitas bermain di taman kota mereka dan mengirimkan surat tersebut kepada anggota DPRD. Berarti iya, karena tidak memperbaiki sendiri fasilitas taman kota tersebut, tetapi meminta anggota DPR untuk mengimplementasikan ide mereka. Seperti itu. Oke, praktek dalam pembelajaran dan sebagainya. Oke, ada apa namanya? Ada aplikasinya yang disediakan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Tool mendukung pemecahan masalah. Oke, nah ini bisa menggunakan buku catatan kelas OneNote, menggunakan Minecraft ya, edisi pendidikan, formulir Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Teams, ya kan? Manfaatnya untuk panggilan, menganalisis data, mengumpulkan data, melakukan simulasi dan sebagainya. Lalu di sini nih ada Rubiknya juga ya, Rubik, kemudian ada pohon keputusan. Apakah ya berarti lanjut, kalau tidak berarti berhenti di situ. Oke, selesai. Ada kuis. Nah, silakan nanti Bapak Ibu jawab. Sudah ada jawabannya ternyata. Manakah dari kegiatan pembelajaran berikut yang tidak sesuai dengan konsep pemecahan masalah? Langsung saja kita jawab. C kan, peserta didik menyelesaikan serangkaian masalah yang disediakan oleh guru. Ya. Di sini sudah ada kuisnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca ya file PDF yang sudah saya share di kelas Microsoft Teams seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Halo Pak, Ya, adakah pertanyaan? berarti untuk penyelesaian masalahnya syarat intinya berarti harus berhubungan dengan dunia nyata ya Pak ya? Walaupun Sebenarnya ada levelnya Bapak. Kalau memang tidak menyangkut dunia nyata, ya berarti nanti levelnya masih 1 katakanlah. Oke, coba kita lihat lagi ya. iya Pak, Oke, nah, lihat lagi ya nih. Apakah mensyaratkan permasalahan tersebut adanya unsur pemecahan masalah? Kalau ya, berarti lanjut lagi Bapak. Apakah peserta didik selama pembelajaran bekerja pada masalah dunia nyata? Kalau iya, berarti lanjut lagi. Kalau misalkan tidak, berarti dia level 3. Seperti itu. Kalau misalkan bukan dunia nyata, ya berarti mungkin dia level 2. Seperti itu, Bapak. baik Pak, terima kasih informasinya. Ya. Intinya sih sebenarnya kita tidak harus langsung mensyaratkan anak-anak harus berada di level paling tinggi, tidak harus. Tetapi kita mencoba untuk mengenalkan terlebih dahulu, ya kan? Ada aktivitas kecil apapun kita kenalkan. Ada di level atas, seperti itu. Bapak Barki masih dengar suara saya dan Bapak Ibu semuanya? Masih Pak, masih. Oke, siap. Nah, di sini nih saya membuka Microsoft Teams saya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, Terlihat baik. Pak. Oke, jadi saya akan mencoba membahas lagi ya. Setelah Bapak Ibu melakukan meeting online bersama saya, ya, silakan Bapak Ibu
kunjungi kelas timnya. Di setiap pertemuan ada apa saja. Kalau sekarang nih pertemuan kedua, ya, konstruksi pengetahuan. Materinya di samping Bapak Ibu mendapat penjelasan dari saya melalui PowerPoint, ya, silakan Bapak Ibu baca sumber belajarnya dari sini. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu bisa dapat lencana. Setelah dapat lencana, ya, modul-modul tentang 21 ya, CLD ya, Centure, kemudian apa tadi learning design ya, dipelajari nanti bisa dapat trofi. Lalu setelah itu jangan lupa untuk memasukkan kode redemnya. Hari ini berarti kode redemnya ada 2 Bapak. Konstruksi pendidikan, kodenya ini. Atau langsung saja diklik tautan ini. Kalau klik tautan ini, langsung Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, langsung nanti tinggal klik OK saja. Nanti Bapak Bargi bisa dicoba ya. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil, atau di screenshot nanti sebenarnya ada file-file 4 file yang silakan Bapak Ibu bisa membacanya ya kan. Bisa membacanya. Kemudian tadi materi yang kedua adalah keterampilan pemecahan masalah dan berinovasi ya kan. Di sini juga sudah ada random code-nya. Silakan nanti dimasukkan. Jadi setelah mendapatkan materi melalui meeting online bersama saya, Bapak silakan pelajari sumber belajarnya di sini, mendapatkan lencana, supaya nanti bisa dapat trofi, berarti nanti Bapak Ibu syarat kelulusan diklat ini sudah terpenuhi 1, ya kan, redeem code-nya jangan sampai lupa dimasukkan. Di akhir pertemuan nanti akan ada ujian diklat dari Microsoft. Nah, berarti setelah itu semoga saja nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat resmi dari pihak Microsoft dan harapannya ya semuanya dapat. Makanya saya mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin ya. Khawatir ada peserta diklat ini yang belum paham apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan memang belum pernah mengetahui tentang aplikasi Microsoft Teams ya nanti saya akan kalau sudah nanti nih, kalau meeting online-nya sudah selesai, biasanya nanti rekamannya akan ada di sini. Akan ada di sini. Seperti itu, Bapak, Ibu semuanya. Nah, di samping rekamannya ada di situ, nanti rekamannya pun akan saya download, nanti akan saya upload di YouTube saya juga. Supaya nanti orang-orang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Sebenarnya ada satu lagi ya, kita coba buka ya. 1, 2, 3. Sebentar. Nah, ini. Melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dunia nyata secara kreatif dengan mindset. Nah, ini dia. Oke. Sebentar. Oke. Tadi saya oke, sudah diklik ya. Nah, ini tadi apa? Unsur penting dari pemecahan masalah. Nah, ini dia. Bisa saya screenshot ya. Bisa saya screenshot. Oke. Sip. Ininya saya hapus saja. Mohon maaf nih. Oke. Kok belum ya?
Oke. Oke, saya hapus saja. Baik. Oke. Oke. Tadi kan saya sudah nyampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya ya bahwa Microsoft tidak hanya memberikan sebuah konsep saja, tetapi ternyata ada tawaran aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya, ya kan? Kalau kemarin kolaborasi bisa menggunakan Microsoft Teams, kemudian konstruksi pengetahuan ada aplikasi OneNote, ya OneNote, ya. Kemudian pemecahan masalah juga tadi ada aplikasi OneNote juga bisa, Microsoft Teams, Microsoft Excel, PowerPoint dan sebagainya. Termasuk ini melibatkan masalah dunia nyata secara kreatif, ada aplikasi yang namanya Mindset. Nah, lalu apa saja yang perlu dilakukan? Ya ini hanya sebatas mempelajari sebuah aplikasi ya. Nah, nanti untuk total melihat ya di Google banyak, di YouTube juga banyak. Kalau memang saya sempat nanti akan saya buatkan, kemudian saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Udah selesai sampai di situ saja Bapak Ibu semuanya. Oke. Selesai ya Bapak Ibu ya. Pertemuan pada malam hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Barki lagi. Ya, oh Bapak Deden ya, silakan Bapak. Iya, apa itu? Ya, halo. Setiap kalau di kurikulum apa ya? Mohon maaf suaranya terlalu kecil banget. Oh iya Pak, bentar. Saya izin menonaktifkan sharingnya dulu ya. Stop sharing dulu. Sudah terdengar Pak? Ya, alhamdulillah sudah. Mengenai pembelajaran kontekstual Pak ya pada siswa, kalau di kurikulum mereka kan ada CP Pak ya, capaian pembelajaran. Kalau di 2013 mungkin namanya kompetensi dasar Pak ya. Itu berarti tidak semua KD atau mungkin juga CP itu bisa dilakukan dalam proses kontekstual seperti kehidupan nyata sehari-hari gitu Pak ya. Ya. Kebetulan saya kan ngajar matematika Pak, jadi agak sulit kalau mengaitkan materi tertentu dengan kondisi kenyataannya gitu Pak. Jadi Ya, mungkin hanya beberapa materi saja mungkin Pak yang bisa diaplikasikan pada masalah tersebut itu Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ada lagi Bapak? Ya itu dulu Pak kayaknya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Deden ini yang kami hormati ya. Ini kayaknya Bapak itu ya apa namanya? Peserta eksternal ya, atau mungkin karena ada link di itu jadi gabung gitu ya, atau memang peserta diklat ini? Peserta Pak ini. Oh peserta, cuma Bapak tulisannya eksternal ya? Oke, belum. Terus apakah belum join? Sudah join ya? Sudah Pak, iya. Sudah, oke baik. Terima kasih Bapak Deden yang kami hormati. Pertanyaannya memang bagus. Saya akan menyampaikan profil saya. Profil saya juga sama Bapak. Saya adalah guru matematika juga. Kita sama ya, satu rumpun ya. Memang betul
permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru matematika. Begitu juga dengan saya, ya. Ada suatu konsep yang tidak bisa kita mengejawantahkan ke dalam dunia nyata gitu. Lalu gimana dong? Kalau seperti itu kan kita dituntut untuk bisa mengaitkan dunia nyata. Karena kalau misalkan hanya konsep saja, anak-anak akan merasa jenuh dan bosen. Betul kan Pak ya, Bapak Deden mungkin bisa merasakan gitu. Nah, makanya di awal pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak ya, ini disclaimer kepada Bapak ya, Bapak Deden. Atau mungkin nanti Bapak Ibu lainnya bisa memberi tanggapan juga. Bahwa anak-anakku, matematika itu adalah sebuah konsep untuk menjebatani munculnya sebuah disiplin ilmu lainnya. Sehingga nanti dari disiplin ilmu lainnya bisa diterapkan di kehidupan nyata. Saya selalu mengatakan seperti itu Bapak. Misalkan contohnya nih, turunan. Kalau kita belajar turunan di matematika SMA, ya itu hanya sebatas konsep. Manfaatnya apa? Nah, ternyata turunan itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana pesawat itu terbang, lalu di jarak kapan pesawat itu turun. Lalu ada lagi tentang belajar tentang trigonometri. Apa sih trigonometri itu kan gitu. Tetapi ketika anak-anak paham bahwa ini nanti manfaatnya untuk ini loh, kita itu hanya belajar tentang konsep. Kalau ingin lebih lanjut lagi penerapannya, ya berarti kamu harus lebih jauh lagi seperti itu. Contohnya trigonometri. Trigonometri itu kan tentang sudut ya. Ukuran panjang tetapi bukan meter, satuannya bukan apa, tetapi sudut gitu, derajat gitu. Nah, kalau kita dimanfaatkan di perbintangan astronomi, lalu kita bisa memanfaatkan trigonometri untuk menghitung awal bulan Hijriah, bagaimana menentukan arah kiblat, kemudian menentukan awal bulan Komariah. Hal-hal seperti itu perlu kita ceritakan bahwa tidak semua materi matematika itu bisa langsung diterapkan di kehidupan nyata, tetapi butuh diejawantahkan dulu ke dalam disiplin ilmu baru. Nah, contohnya fisika, ya kan? Di dalamnya kan ada matematika, tetapi disiplinnya sudah menjadi disiplin baru, konteks baru, yaitu fisika. Nah, dari fisika itu bisa diterapkan di kehidupan nyata. Seperti itu Bapak Deden, semoga bisa digambarkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya, apakah ada pertanyaan? Oke, Bapak Barki lagi. Silahkan Bapak Barki. Iya Pak, saya mau nanya dong. Saya Ya. udah cek dari hari pertama kita bertemu dan di situ sumber belajarnya ada 2. Setelah saya coba klik, setiap satu sumber belajar itu kita mengisi seperti kuis ya Pak, betul ya Pak? Betul, betul. Apa yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Barki. Iya betul. Berarti kalau kita sudah menghitung nih kan kita udah ada 3 materi dan setiap materi saya lihat tadi ada 2 sumber belajar. Ya. Berarti ada 6 kuis yang harus kita hitung ya Pak kalau sampai hari ini? Iya, yang kita betul. isi Ya. maksud saya. Iya, betul. Dan semuanya itu sebenarnya kami pilah-pilah, bukan kami pilah-pilah, kami kelompokkan sesuai dengan topiknya. Padahal semuanya itu ada di Learning Path 21 CLD, Centure Learning Design. Seperti itu Bapak Barki. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Barki langsung klik Learning Path-nya, nanti modul-modul itu akan semuanya keluar. Tapi kalau ingin satu persatu, ya klik saja link yang ada di kelas meeting-nya. Seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih informasinya. Oke, terima kasih. Semoga nih rekaman ini bisa didengar kepada mereka-mereka yang belum hadir, sehingga apa saja yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu bisa diketahui dan bisa dilakukan, dan harapannya Bapak Ibu bisa lolos ya, bisa mendapatkan sertifikat, sehingga pelatihan yang kita lakukan itu bisa dimanfaatkan untuk laporan Bapak Ibu ya. Karena apa namanya
ngumpulkan poin-poin lah, poin-poin yang nantinya bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk tujuan tertentu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya. Sebenarnya arahan dari pihak Microsoft itu kita mengadakan pertemuan itu 6 kali ya, 6 kali. Tapi saya berharap tidak perlulah banyak pertemuan gitu. Makanya tadi saya percepat ya. Hari malam ini 2 konsep ya. Kalau malam pertama kemarin kan 1 konsep saja karena memang ada pembahasan materi pembukaan kan. Gitu. Habis itu nanti saya harapkan bisa 2 konsep, bahkan bisa 3 konsep gitu. Supaya nanti bisa selesai cepat gitu. Bisa selesai cepat. Intinya adalah dimensi-dimensi 6 itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa mempraktekkannya di kehidupan nyata, di samping Bapak Ibu nanti melakukan ujian-ujian tertentu di sini, dan harapannya nanti bisa lulus semua gitu. Bapak Ibu bisa lulus semua, bisa mendapatkan ilmu gitu, anak-anak bisa dapat imbasnya, dan Bapak Ibu juga harapannya bisa menyebarkan ke guru-guru di sekitar Bapak Ibu kerja gitu, supaya nanti manfaatnya lebih berasa seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutupkan, tapi mohon izinnya, mungkin bisa buka kameranya mungkin kalau memang bersedia, kalau tidak ya nggak apa-apa. Supaya untuk dokumentasi kami, ya seperti itu, ya silahkan. Kami tunggu. Bisa buka kameranya, ya. Pak Lutfi, mohon maaf. Ya, gimana Bapak Deden, ada pertanyaan lagi? Ya. Itu mengenai tadi status saya sebagai peserta eksternal bisa berubah jadi internal, gimana Pak? Oh gitu. Tapi Bapak, Ibu, Bapak Deden itu kan ya, maksudnya mengisi formulir saya di awal kan ya, dan mendapatkan akun Microsoft, ya kan? Oke. Iya, betul. Oke, dan ini akunnya pakai akun Guru Inovatif? Iya, guruinovatif.com ya Pak, ya Bapak waktu itu share di grup. Oh, di sini ada keterangannya nih, Bapak Deden is not using team with an organisasi managed account. Ya nanti coba saya akan coba telusuri ya gitu kan. Oh, iya. Karena tadi Ane coba share linknya di komunitas lainnya. Makanya saya tanya, khawatir komunitas saya lainnya yang bukan peserta, saya share di situ karena mungkin aja bisa mereka ikuti kan walaupun bukan peserta gitu. Oke. Oh iya. Oke, coba saya akan coba cek di sini ya, di Microsoft Team-nya, kelola anggota, lalu anggota, Bapak. Nah, tuh kan, di sini nih, di anggota Microsoft Team-nya belum masuk, Bapak Deden belum ada. Yang ada itu Bapak Barki, lalu Ibu Emma juga belum ada nih. Bapak Ibu Muflihatunisa juga belum ada, gue. Ibu Rika sudah ada di sini. Tapi akunnya juga beda ini. Rika Ramadhani di sini, Rika Prasetya. Tapi nggak apa-apa. Nanti coba Bapak berusaha untuk join lagi di Microsoft Team-nya. Atau nanti Bapak coba SMS di Telegram supaya saya tahu akun Bapak itu yang mana gitu. Oh iya. Ya, Bapak itu ya Deden Hendriana. Iya. Oke. Di Bapak itu tercantumnya apa Pak? Statusnya itunya apa namanya? Emailnya .net atau .com Pak? Di itu ya. Oh iya. Bapak MGMP juga ya, matematika ya? Iya. Deden Hendriana, guruinovatif.com. Oh iya. Sudah aktivasi kan Pak? Iya. Kemarin ngikutin alurnya seperti itu Pak, aktivasi sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Nanti coba Bapak coba
gabung lagi ya, Iya. berusaha gabung lagi sehingga nanti mungkin saja saya belum ngeklik gitu. Oke, itu saja. Bapak Barkih, mohon maaf lama nih, jadi kita belum itu, mungkin bisa dibuka lagi kameranya, mohon maaf. Siap. Oh iya Pak, apa-apa. Oke, kita bertiga nggak apa-apa, yang lainnya mungkin itu ya apa namanya, berhalangan nggak apa-apa untuk dokumentasi ya. Bapak Barkihnya bilang hidup nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Saya akan langsung share di Telegram. Kemudian saya coba. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Deden, Bapak Barkih, dan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak pokoknya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga besok malam kita bisa kembali meeting online dengan materi yang kita padatkan lah. Harapannya 4 kali saja kita, jangan 6 kali ya. Besok kita habiskan materinya. Nanti pertemuan terakhir kita mencoba untuk pembahasan tentang ujian. Ujian nanti ujiannya ya bisa Bapak Ibu kerjakan ketika waktu ujiannya saya tentukan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.